Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 29 November tahun 2021. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai 5. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 8 ayat 5 sampai 11. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang, ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kuasa penyembuhan. Seringkali kita dimintai tolong untuk mendoakan saudara-saudari kita yang sakit. Apa yang ada dalam hati dan pikiran kita saat berdoa? Kita pasti penuh harapan untuk menyampaikan doa itu agar Tuhan ikut campur tangan dalam karya penyembuhan orang yang sakit itu. Ketika orang sakit yang didoakan itu berada dalam keadaan sekarat, kita terkesan sedikit memaksakan Tuhan untuk segera menyembuhkannya. Tidak sedikit orang yang kecewa karena doa yang disampaikan dengan penuh harapan akhirnya tak terkabulkan. Saudara terkasih, bacaan Injil pada hari ini menceritakan tentang doa seorang serdadu kafir untuk kesembuhan hambanya. Hal pertama yang dilakukan, walaupun kafir, tapi ia mau datang kepada Yesus karena percaya pada kuasa Yesus. Kedua, dia tidak langsung memohon supaya hambanya disembuhkan, tetapi dia menyampaikan keadaan memprihatinkan dari hambanya. "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Hal ketiga, perwira itu menyadari dirinya sebagai orang berdosa di hadapan Yesus yang memiliki kuasa yang besar. Ia percaya bahwa cukup dengan sabdanya pasti terjadi. Dalam struktur doa perwira kafir ini, sama sekali tidak terlihat adanya nada paksaan supaya Tuhan Yesus mengikuti atau memenuhi apa yang diinginkannya. Malahan ia menyadari ketidaklayakannya sehingga cukup melalui sabdanya saja penyembuhan dapat terjadi pada hambanya. Ia benar-benar percaya akan kuasa Tuhan. Saudaraku terkasih, setiap kali mengucapkan doa Bapa kami, kita menyebut, "Jadilah kehendak-Mu." Ini berarti bahwa apapun yang kita minta semata-mata sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri, bukan kehendak kita. Kita tidak perlu memaksa Tuhan. Kita tidak perlu kecewa bila belum datang saatnya doa kita dikabulkan. Yang perlu kita lakukan adalah terus berdoa dengan menyadari diri sebagai orang berdosa yang berharap dan percaya kepada kuasa Tuhan. "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Kata-kata perwira itulah yang setiap kali kita ulangi pada saat komuni yang kudus. Marilah kita berdoa dengan iman akan kuasa Tuhan. Tuhan pasti menyapa, memberkati dan menyembuhkan kita. Amin.